melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketimpangan sosial sebagai dampak dari globalisasi. Ketimpangan sosial akibat globalisasi terjadi karena distribusi keuntungan dan sumber daya yang tidak merata di berbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi kemungkinan terjadinya perubahan secara cepat dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka kesempatan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kemajuan ini memungkinkan masyarakat mengembangkan sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, kemajuan teknologi membuka peluang terjadinya kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan suatu persoalan dalam masyarakat yang menyebabkan permasalahan sosial. Ketimpangan sosial adalah salah satu bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Dilihat dari status dan kedudukan sosial, hal ini juga karena ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketimpangan sosial disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan ataupun keterampilan serta hambatan budaya yang dialami oleh individu. Sementara itu, faktor eksternal yang mengaruhi terjadinya ketimpangan sosial antara lain kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, yakni terjadinya meratakan penyebaban fasilitas kesehatan, jangkauan kesehatan yang kurang luas maupun layanan kesehatan kurang memadai, kondisi ekonomi karena ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, sempitnya lapangan kerja, serta perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, aspek sosial dan aspek politik, serta hukum. Bentuk ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat antara lain kesenjangan sosial dan ekonomi, kesenjangan budaya, kesenjangan gender, kesenjangan digital. Terhadap dua dampak ketimpangan, yaitu dampak positif dan mendorong wilayah lain untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan dalam masyarakat. Sementara itu, dampak negatif ketimpangan adalah menumbuhkan kecemburuan sosial, perbatasan hubungan sosial karena status dalam masyarakat, ketidakadilan dan lemahnya stabilitas, serta solidaritas dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada antara lain melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan komunitas, mobilitas geografik, menciptakan peluang kerja dan menciptakan kewirausahaan secara massal. Perubahan sosial, terutama dengan terjadinya globalisasi, berpengaruh dalam berbagai
aspek hidup yang mampu mengubah aspek tersebut. Perubahan yang tidak disikapi dengan bijak akan menimbulkan dampak negatif. Peran masyarakat dituntut agar tidak menjadi pergeseran nilai, norma, dan kearifan lokal karena perubahan sosial budaya. Perubahan nilai dan norma dimungkinkan mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang terjadi akibat globalisasi antara lain dalam cara berkomunikasi, gaya hidup, mudahnya adat budaya tradisional, serta pergeseran penggunaan bahasa. Perubahan sosial di tengah globalisasi dapat menimbulkan ketimpangan sosial, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan status sosial. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial. 1. Perbedaan akses terhadap teknologi dan pendidikan. Negara maju cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pendidikan yang berkualitas, sementara negara yang berkembang tertinggal dalam hal ini. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan untuk bersaing di pasar global. 2. Eksploitasi tenaga kerja. Di banyak negara berkembang, tenaga kerja murah sering dieksploitasi oleh perusahaan multinasional yang mencari biaya produksi rendah, upaya rendah, dan kondisi kerja yang buruk memperburuk ketimpangan. 3. Ketidakadilan dalam perdagangan internasional. Sistem perdagangan global seringkali menguntungkan negara-negara maju. Negara-negara berkembang sering terperangkap dalam peran sebagai penyedia bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sementara negara maju mengendalikan produksi barang yang lebih menguntungkan. 4. Konsentrasi kekayaan. Globalisasi sering menguntungkan segelintir elit di negara-negara maju dan berkembang yang mampu memanfaatkan akses ke pasar internasional. Investasi dan teknologi ini memperbesar jurang antar yang kaya dan yang miskin. 5. Migrasi dan pengaruh terhadap tenaga kerja lokal. Arus migrasi seringkali menciptakan ketegangan sosial di negara tujuan karena persaingan di pasar tenaga kerja yang bisa berdampak pada upah tenaga kerja lokal. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di negara-negara yang menerima migran. Secara keseluruhan, globalisasi memang membawa manfaat berupa pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan juga memperlebar jurang ketimpangan sosial jika tidak dikelola dengan adil.